Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas penjelasan tentang melayangnya kitab-kitab amal di hari kiamat. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Diceritakan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an bahwa ia mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mu'minin illa walahu fi kulli yawmin sahifatun jadidah, fa iza tuwiyat wa laysa fiha istighfarum fahiya muzlimah, wa tuwiyat wa fiha istighfaru yakunu laha nuru yatala'la." Tidaklah seorang mukmin kecuali baginya buku catatan amal baru setiap hari. Tatkala buku catatan amal itu dilipat dan tidak ada istighfar di dalamnya, maka buku catatan amal itu menjadi gelap. Sedangkan tatkala dilipat dan di dalamnya ada istighfar, maka terdapat cahaya yang memenuhi pada buku catatan amal itu. Al-Faqih Abu Lis Samarkandi radhiyallahu an mengatakan, tidaklah seseorang di dunia kecuali ada dua malaikat yang dipasrahkan dari Allah yang Maha Luhur padanya. Kedua malaikat itu menjaga di waktu malam dan siang dan menulis amal-amal perbuatannya, baik amal-amal baik maupun amal-amal buruk, baik amal-amal candaan maupun amal-amal serius. Allah yang Maha Luhur berfirman, "Wa inna 'alaikum lahafizin." Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Dan diingatkanlah atau dilaporkan kitab amalnya setiap hari dan dilaporkan kitab amalnya di setiap malam. Kitab-kitab amal dikumpulkan setiap tahun di malam nisfu Sya'ban. Dibuanglah perkataan sia-sianya dan amal-amal sia-sianya. Kitab-kitab amal itu dikumpulkan di dalam sijil atau kitab amal indu. Tatkala ajalnya telah tiba dan dia terjatuh pada waktu naz'ah atau pelepasan ruh, maka kitab-kitab sijil atau indu itu dikumpulkan bersama sebagiannya. Tatkala ruhnya telah keluar, maka dilipatlah kitab sijil itu, digantungkan di atas lehernya, dikunci dan dijadikan bersamanya di dalam kubur. Ini adalah makna firman Allah yang Maha Luhur. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Maksudnya adalah dikalungkan buku-buku catatan amalnya. Sesungguhnya dikhususkan pada lehernya karena itu adalah tempat kalung, tali pengikat, dan sesuatu untuk menghiasi diri dan menjatuhkan kehormatan. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Maksudnya adalah kami memberikannya kitab amal. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu, yang mana aku mendiktenya atau memberikan wahyu di dunia. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hisaba. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Tatkala Allah mengumpulkan para makhluk di lapangan-lapangan kiamat dan ia hendak memperhitungkan amal hisab mereka, maka melayang-layanglah kitab amal di atas mereka seperti salju. Menyerulah zat yang menyeru dari arah zat yang Maha Pengasih, "Wahai fulan, ambillah kitab amalmu dengan tangan kananmu. Wahai fulan, ambillah kitab amalmu dengan tangan kirimu. Wahai fulan, ambillah kitab amalmu dari arah belakang punggungmu." Lalu tidaklah kuasa seorang pun untuk mengambil kitab amalnya kecuali sesuai apa yang telah diperintahkan Allah yang Maha Luhur. Orang-orang yang bertakwa diberikan kitab-kitab amal mereka dengan tangan kanan mereka, orang-orang yang celaka dengan tangan kiri mereka, dan orang-orang kafir dengan belakang punggung mereka. Sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, "Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah." Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka ia berkata, "Alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku." Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka ia akan berteriak, "Celakalah aku,
dan ia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Sungguh ia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Demikian pula manusia dalam hari perhitungan amal hisab ada 3 tingkatan. Satu tingkatan mereka diperhitungkan amalnya dengan perhitungan yang mudah. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Satu tingkatan mereka diperhitungkan amalnya dengan sangat berat, kemudian mereka dihancurkan. Mereka adalah orang-orang kafir. Satu tingkatan mereka diperhitungkan dan diteliti amalnya, kemudian mereka selamat. Mereka adalah orang-orang yang maksiat. Catatan, tingkatan ini adalah tingkatan orang yang maksiat. Mereka diperhitungkan amalnya dengan cukup berat. Mereka selamat dan dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena besarnya ampunan dan rahmatnya. Dan di dalam hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, tidak akan terpeleset kedua telapak kaki seorang hamba, atau tidak akan luput meskipun satu kesalahan atau satu kebaikan saja di hari kiamat di hadapan Allah yang Maha Luhur. Bahkan sampai ia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia menghabiskannya, tentang hartanya, bagaimana ia berusaha mendapatkannya dan bagaimana ia menghabiskannya, dan ia ditanya tentang apapun yang ada di dalam kitab amalnya. Tatkala telah sampai pada akhir kitab amalnya, Allah yang Maha Luhur bertanya, wahai hambaku, semua ini adalah amalmu, ataukah sesungguhnya malaikat-malaikatku menambahi amalmu di dalam kitab amalmu? Lalu hamba itu menjawab, tidak, tetapi aku yang telah melakukan itu semua. Lalu Allah yang Maha Luhur berkata, sesungguhnya aku adalah zat yang mana aku menutupi kesalahanmu di dunia dan aku mengampuni dosamu pada hari ini. Pergilah karena sesungguhnya aku mengampuni dosamu. Ini adalah keadaan orang yang diteliti amalnya dalam perhitungan amal hisab. Kemudian ia selamat berkat luasnya rahmat Allah yang Maha Luhur. Adapun tingkatan yang diperhitungkan amalnya dengan perhitungan amal yang mudah, maka hal itu merupakan jumlah orang-orang yang mana Allah yang Maha Luhur berfirman mengenai mereka, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Adapun orang yang diberikan kitab amalnya dari sebelah kanannya, maka ia akan diperhitungkan amalnya dengan perhitungan amal yang mudah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang perhitungan amal yang mudah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yanzurur rajulu fi kitabihi wa yatajawazu bihi an. Seorang melihat di dalam kitab amalnya dan diampuni dosanya. Dikatakan dalam sebuah riwayat, perumpamaan Allah yang Maha Luhur memperhitungkan amal orang-orang mukmin di hari kiamat seperti perbuatan Nabi Yusuf alaihissalam bersama saudara-saudaranya. Sekiranya beliau berkata kepada mereka, la tasriba alaikumul yawma. Ia Nabi Yusuf alaihissalam berkata, pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu. Seperti demikian itu Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan saudara-saudaranya. Allah yang Maha Luhur berfirman, ya ibadi la khaufun alaikumul yawma wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akihi id antum jahilun. Ia Nabi Yusuf alaihissalam berkata, apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu? Seperti demikian Allah yang Maha Luhur berkata kepada hamba-hambanya orang mukmin, apakah kalian mengetahui apa yang telah kalian perbuat ketika kalian melanggar perintahku? Apakah kalian ingat apa yang telah kalian perbuat ketika kalian melanggar perintahku? Di dalam kabar dijelaskan, tatkala Allah yang Maha Luhur berkehendak untuk memperhitungkan amal para makhluk, maka terdengarlah seruan dari arah Zat yang Maha Pengasih, di manakah Nabi yang berkebangsaan Hashim. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sawan kepada Tuhannya. Beliau pun memuji dan memujinya. Semua makhluk merasa kagum kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Tuhannya untuk tidak membuka keburukan umatnya. Lalu Allah yang Maha Luhur berkata, perlihatkan umatmu wahai Nabi Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memperlihatkan mereka. Setiap seorang berdiri di atas kuburnya dalam keadaan diperhitungkan amalnya dengan perhitungan amal yang mudah. Ia tidak dimurkai. Keburukan-keburukannya dijadikan berada di dalam buku catatan amalnya.
Dikenakanlah di atas kepala mahkota dari emas yang ditetesi dur atau mutiara dan permata. Ia mengenakan 70 pakaian mewah, mengenakan 3 gelang, yaitu 1 gelang dari emas, 1 gelang dari perak, dan 1 gelang lain dari batu lu'lu atau mutiara. Lalu ia kembali pada saudara-saudaranya yang mukmin. Mereka tidak mengenalinya karena ketampanan dan kesempurnaannya. Kitab amal-amal baiknya ada di sisi kanannya dan terbebas dari neraka serta abadi di dalam surga. Lalu ia berkata kepada mereka, "Apakah kalian tidak mengenaliku? Sesungguhnya aku adalah Fulan bin Fulan. Allah yang Maha Luhur telah memuliakanku, membebaskanku dari neraka, dan menjadikanku abadi di dalam rumah surga-surga." Demikian itu adalah firman Allah yang Maha Luhur. "Fa'amma man utiya kitabahu biyamini, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, wa yanqalibu ila ahlihi mas'rura." Adapun orang yang diberikan kitab amalnya dari sebelah kanannya, maka ia akan diperhitungkan amalnya dengan perhitungan amal yang mudah, dan ia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitab amalnya dari sebelah kirinya, maka ia berkata, "Andai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitab amalku ini." Dan firman Allah yang Maha Luhur, "Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira." Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka ia akan berteriak, "Celakalah aku," dan ia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Setiap kebaikan yang telah dilakukan ada di dalam kitab amalnya, dan setiap keburukan yang telah dilakukan ada di luar kitab amalnya. Adapun orang yang diberikan kitab amalnya dengan tangan kiri, maka ia ada di dalam siksa meskipun ia memiliki kebaikan-kebaikan. Dan demikian adalah orang-orang kafir, karena sesungguhnya tidak ada kebaikan bersama kekufuran, tidak diganjar kebaikan itu. Termasuk sifat-sifat orang kafir adalah bahwa jasadnya seperti gunung Hira dan gunung Abi Kubais. Keduanya adalah 2 gunung di kota Mekkah. Di atas kepalanya terdapat mahkota dari api, mengenakan pakaian dari timah cair. Di lehernya terdapat bara yang menyala-nyala apinya. Tangannya dibelenggu sampai ke lehernya. Wajahnya hitam dan matanya melotot. Lalu ia kembali kepada saudara-saudaranya. Tatkala mereka melihatnya, mereka kaget dan menyingkir darinya. Mereka tidak mengenalinya sampai ia berkata, "Aku adalah Fulan bin Fulan." Kemudian para malaikat menyeretnya di atas wajahnya ke dalam neraka. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang diberikan kitab amal mereka dengan tangan kiri mereka. Lalu mereka tidak mengambilnya dengan tangan kiri mereka, tetapi mereka mengambilnya dari belakang punggung mereka, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innal kafira idza du'iya lil hisabi bi ismihi yatakaddamu malakum minal malaikatil azab, fayashukku sadarahu, thumma yajurru yadahul yusra min wara'i dhahrihi min baini kadifaihi, thumma yu'ta kitabah." Sesungguhnya orang kafir tatkala ia dipanggil untuk diperhitungkan amalnya, maka datanglah seorang malaikat dari golongan malaikat siksa. Malaikat itu merobek dadanya, kemudian menarik tangan kirinya dari belakang punggungnya di antara kedua pundaknya, kemudian diberikan kitab amalnya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.